Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melaksanakan tugas wawancara untuk memenuhi tugas AIK 3. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, untuk saya sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Hasan Putra dengan NIM 21108111084. Perkenalkan, nama saya Ayunda Alfiani Sakila dengan NIM 21108111063. Perkenalkan, nama saya Maurariang Nurnafisya dengan NIM 22108111081. Perkenalkan, nama saya Janet Alia Jatmika Putri dengan NIM 21108111090. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Mohon maaf sebelumnya nggih Bapak karena menjelaskan sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalkan terlebih dahulu. Saya perkenalkan dulu, nama saya Chandra Mardiansyah. Saya aslinya bukan Jember Kota. Kalau Padepokan Tapak Suci atau Padepokan Bina Manggala itu asli wilayahnya Jember Kota. Sedangkan saya sendiri aslinya di Kencong. Tetap di Kabupaten Jember, tapi asalnya memang di Kencong. Kebetulan desanya di Cakru, paling pelosok gitu ya. Tapi kebetulan saya ada sekitar 10 tahun lebih saya berada di Padepokan, dan sumber yang mungkin saya dapatkan di sana terkait dengan fakta yang ada di Padepokan itu mungkin cuma sebagian saja. Kebetulan saya juga di sana sebagai marbut atau pemelihara masjid selain Pak Yuyun yang mungkin Anda kenal, beliau sebagai komandan satpam, dan banyak orang yang ada di sana yang paham dan terkait dengan Padepokan yang menjadi sumber perbincangan untuk siang hari. Nah, perlu saya sampaikan di Baik Bapak, langsung saja kepada pertanyaan pertama, yaitu mengenai bagaimana sejarah terbentuknya Padepokan Tapak Suci. itu, kalau kita pahami itu seperti apa, Mas? Kata Padepokan gitu. Mas maupun Mbak yang ada di sini. Ada Mbak Janetali, Mbak Maurariang, Ayunda Alfioni Sakila, terus ada Menurut sepengetahuan saya, Padepokan ini sebagai tempat belajar atau pengembangan ilmu dalam bidang bela diri atau bisa dikatakan seperti itu, Pak. tempat. Terima kasih. Benar yang disampaikan oleh Mbak Janetalia. Benar ini Mbak Janetalia atau ini cuma nama yang ada di Zoom saja? Benar, Pak Janetalia. Benar ya. Jadi yang jelas Padepokan itu memang tempat. Kebetulan Padepokan ini dinamakan dengan Padepokan Bina Manggala. Bina kita pahami, kata bina itu kan jenis pembinaan, tempat belajar. Manggala itu artinya prajurit sebetulnya. Manggala, orang-orang terdidik, orang-orang kesatria, tapi sebelum kesatria, Manggala masih belum kesatria. Kesatria itu kan di atasnya Manggala. Jadi ini para pemuda yang dididik untuk menjadi satria, artinya menjadi seorang pejuang. Nah, kebetulan awal sejarah kemunculan ini berawal dari Muktamar Muhammadiyah
pada tahun 1963. Jadi Muktamar Muhammadiyah pada tahun 1963. Jadi hal ini dilaksanakan di Bandung, Muktamar ini. Muktamar itu pertemuan, ini Muktamar Muhammadiyah, bukan Muktamar selain organisasi Muhammadiyah. Jadi Muktamar Muhammadiyah, ini pertemuan seluruh pimpinan yang ada di tingkat wilayah, entah itu wilayah Jawa Timur, wilayah Jawa Barat, wilayah Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Dan daerah itu artinya kalau Anda ini menempati di daerah Jember, ya. Jadi ada kalau misalkan Anda mempelajari Al-Islam Muhammadiyah itu, takaran Muhammadiyah, tingkat pimpinan itu mulai dari ranting, di atasnya lagi ada cabang, di atasnya lagi ada daerah. Kalau Jember ini daerah, di atasnya lagi wilayah. Wilayah di sini Jawa Timur. Nah, itu pertemuan seluruh pimpinan yang dihadirkan di forum yang besar. Forum besar ini namanya Muktamar. Ya, kebetulan Muktamar ini dilaksanakan pada tahun 1963 pada saat itu. Tempatnya di Bandung. Nah, hal ini itu untuk memeriahkan acara tersebut, maka ada beberapa perwakilan termasuk organisasi otonom Muhammadiyah itu kan banyak. Ada Hizbul Waton, ada Nasihatul Aisyah, ini untuk gerakan remaja putri, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Pemuda Muhammadiyah, salah satunya juga ada Tapak Suci. Kebetulan hadir juga di sana pada saat itu ada perwakilan dari Tapak Suci itu namanya Pendekar Besar Haji Bukhari Ahmad. Ada namanya Pendekar Besar Haji Bukhari Ahmad dan Pendekar Haji Hadi Ningram. Ada lagi almarhum Pendekar Besar Haji Syekh Alwi. Jadi ketiga pendekar besar ini melakukan atraksi di dalam muktamar tersebut, pembukaan muktamar. Nah, ketika atraksi, pimpinan pusat menyampaikan, ini luar biasa. Kita memiliki aset luar biasa tentang pergerakan, tentang seni bela diri, yang menjadikan sumber dakwah Muhammadiyah ini bisa luas. Nah, jadi di situ timbul inisiatif ketika pendekar orang-orang besar ini, sebetulnya ketiga ini orang-orang TNI, jadi orang-orang pejuang ini sebelum kemerdekaan itu, ketiga ini para pejuang. Jadi para pejuang ini menampilkan khazanah tentang pencaksilat. Nah, pada saat itu sebetulnya bukan atas nama Tapak Suci, melainkan atas nama Guntur, perguruan Guntur. Nah, pada saat itu setelah perguruan Guntur meleburlah menjadi perguruan Tapak Suci. Jadi setelah Jogja mendirikan perguruan Tapak Suci, sebetulnya yang berikutnya adalah di kota Jember. Jadi Jember ini tertua sebelum yang lainnya. Jadi yang lainnya ini maksudnya Tapak Suci yang ada di Kota Malang, Tapak Suci yang ada di Banyuwangi, Tapak Suci yang ada di Surabaya, dan seluruh penjuru dunia itu, Tapak Suci yang tertua itu selain Jogja itu Jember. Nah, oleh sebab itu, karena Jember menjadi sumber keilmuan, ada inisiatif dari para pendekar ini, ketika pendekar ini mau membuat tempat latihan. Sebetulnya sudah ada tempat, Mbak, di sini, tempat latihan. Namanya Al-Ikhwan. Al-Ikhwan itu sebetulnya masjid, tapi dipergunakan untuk tempat latihan. Jadi orang Tapak Suci itu memang
tidak kaget kalau misalkan latihan tapak suci di masjid ini tidak kaget. Mungkin orang-orang memiliki apa istilahnya kesan tersendiri. Padahal masjid kok digunakan untuk tempat latihan. Tapi orang-orang tapak suci itu paham bahwa masjid itu latihan itu juga sebagian dari ibadah, Nah, jadi di sana. Ketika muncul inisiatif tersebut, muncullah gagasan Padepokan. Jadi Padepokan ini dibentuk ini dari wakaf Pendekar Besar Bukhari Ahmad. Pendekar Besar Haji Bukhari Ahmad. Jadi wakaf beliau. Beliau ini wakaf tanah, baru berikutnya beliau juga membangun Padepokan Bina Manggala. Padepokan Bina Manggala. Saya kurang paham. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya yang mau kelompok sampaikan. Ya, dipersilakan. Baik, untuk yang sudah Pak Chandra jelaskan mengenai sejarah Padepokan Tapak Suci ini, kira-kira di wilayah Jember ini sendiri ada berapa cabang padepokan, ya Pak? Di Padepokan Tapak Suci ini dan di mana pusatnya? Terima kasih, Mbak Ayunda. Jadi yang jelas Jember, Tapak Suci Jember itu sebetulnya cuma punya satu padepokan. Sebetulnya ada rencana 2 di Cakru maupun di salah satu tempat di Wuluan itu, tapi karena mungkin terhalang suatu hal, jadi fokusnya di Jember cuma satu padepokan itu saja. Tapi kalau untuk cabang dan unit pelatihan itu sebetulnya banyak. Mulai daerah barat pun Tanggul, Kencong itu ada, Wuluan, Ciambulu, Kebo itu banyak sebetulnya. Setiap kecamatan ada. Tapi untuk Padepokan sendiri itu cuma satu. Ini khusus Tapak Suci ya, khusus Tapak Suci. Selain itu beda lagi. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Selanjutnya, dalam organisasi ini pastinya ada strukturnya. Lalu bagaimana kestrukturan dalam organisasi ini ada apa saja gitu Pak? Terima kasih Mbak Maura. Struktur organisasi Tapak Suci itu tidak lepas dengan Muhammadiyah. Jadi mulai dari bawah itu ada namanya cabang. Cabang itu ada cabang dari timur itu cabang Kalisat. Itu unitnya banyak sebetulnya, untuk unit latihannya banyak sekali. Baru berikutnya cabang kota sendiri ada Al-Ikhwan, ada UNED, ada Sumbersari, ada Jenggawa, ada Mangli. Itu untuk kota. Berikutnya untuk daerah selatan ada Jenggawa, ada Ambulu, ada Watu Kebo dan Tempurejo. Baru berikutnya ke barat itu ada Cakru atau Kencong. Berikutnya ada Tanggul. Itu untuk cabang dan unit. Nah, berikutnya ke atasnya setelah cabang itu ada daerah. Jadi daerah itu Jember itu sebagai daerah. Itu pun ada pimpinannya. Jadi pimpinan daerah Tapak Suci, beliau yang bernama Pendekar Besar Haji Soekarno. Saya ulang, Pendekar Besar Dr. Haji Soekarno MSI. Dan untuk sekretaris sendiri itu Bapak David Rahman SPD. Dan bendahara itu ada Mas Bobi. Nah, setelah dari daerah, di atasnya lagi itu ada wilayah. Itu skopnya se-Jawa Timur. Wilayah ini dipimpin oleh Pak Sasmito Jati.
Nah, berikutnya setelah wilayah di atasnya lagi ada pimpinan pusat tapak suci. Nah, insya Allah nanti Anda bisa membuka tentang website tapak suci, siapa pimpinannya di sana, strukturnya seperti apa, itu sudah jelas. Kalau untuk Padepokan sendiri, untuk apa lingkupnya, ya lingkup daerah, lingkup kabupaten, kalau istilahnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan mengenai struktur. Nah, ini saya ingin bertanya sekaligus sebagai pertanyaan penutup pada sesi wawancara di siang hari ini. Nah, mungkin dari Bapak sendiri, apa yang membedakan antara organisasi Padepokan Tapak Suci ini dengan organisasi yang lain? Baik, yang pertama saya sampaikan bukan organisasi Padepokan. Jadi organisasi di Padepokan itu namanya organisasi Tapak Suci. Jadi organisasinya di Tapak Suci, bukan organisasi Padepokan. Nah, kalau Padepokan itu sebatas tempat untuk berlatih. Jadi perbedaan antara organisasi Tapak Suci dengan organisasi lain itu jelas. Kalau Tapak Suci bergerak di bidang bela diri, utamanya pencak silat. Namanya pencak suci itu di bawah naungan Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia. Nah, pergerakan Tapak Suci, jadi pergerakan Tapak Suci kalau dibandingkan dengan organisasi di bawah Muhammadiyah atau organisasi otonom, itu bisa merambah ke berbagai lintas organisasi. Misalkan, dalam kasus baru-baru ini ada salah satu cabang di Kalisat itu atau unit namanya di salah satu pondok. Salah satu pondok, kebetulan pondok tersebut di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Padahal kan kita lintas organisasi. Kalau Tapak Suci harusnya ya organisasi tetapnya Muhammadiyah. Tapi karena diminta oleh pemimpin pondok tersebut, jadi Tapak Suci boleh masuk di sana. Berikutnya ada juga di Eropa, ya, salah satu tempat latihan, itu tempat latihan merambah organisasi ini lintas agama. Jadi Tapak Suci itu tidak fokus pada agama Islam saja. Jadi bisa jadi agama yang lain bisa masuk ke dalam ranah Tapak Suci. Tapi tetap tradisi kita memegang asas tradisi Islam. Itulah yang menjadi perbedaan antara Tapak Suci dengan organisasi lain. Berikutnya perbedaan antara pencaksilat Tapak Suci dengan pencaksilat lain itu jadi tradisi kita terikat pada tradisi Islam. Jadi kita mengawali dengan doa, mengakhiri pun dengan doa. Biasanya kita sebelum melaksanakan latihan, kita diharuskan itu harus melaksanakan sholat berjamaah terlebih dulu. Istilahnya kita memang mulai dari awal sampai dengan akhir niatnya beribadah. Jadi fokusnya di sana. Jadi seperti itu. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak atas penjelasannya, atas waktunya untuk siang hari ini. Sudah meluangkan waktunya untuk bisa wawancara dengan kelompok kami. Karena mengingat keterbatasan waktu dan semua pertanyaan sudah terjawab, maka kita akhiri wawancara pada siang hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, sebelum saya izin live, saya sampaikan untuk sumbernya itu harusnya Bapak Nizam Firdaus. Sudah ya? Iya, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Izin live? Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya.
Iya. Pak, terima kasih.